Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh semua kita itu mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, pasti kita akan menemui ajal kita. Pasti kita semua akan mati, dan entah bagaimana cara matinya. Apakah mati kita dalam keadaan beribadah kepada Allah atau mati kita dalam keadaan maksiat kepada Allah. Naudzubillah. Maka tanda bagi orang yang akhir hidupnya baik adalah dalam kesehariannya baik. Kebiasaan dia berbuat baik, maka itu pula yang akan didapatinya ketika akhir hidupnya. Kita semua setelah mati tentunya akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita semua akan dikubur. Kita semua akan menetap sementara di tempat tinggal yang namanya alam barzakh. Alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Alam barzakh itu adalah batas pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Batas. Ada juga yang menyebutkan bahwa alam barzakh itu awwalu manazilil akhirah, terminal pertama akhirat. Alam barzakh ini sangat luas alam barzakh ini. Luasnya alam barzakh seumpama luasnya dunia dibandingkan dengan alam rahim. Jadi luasnya alam barzakh itu seolah-olah luasnya dunia dibandingkan alam rahim. Menurut penduduk barzakh saat ini, dunia itu sangat sempit, seperti halnya orang-orang yang sedang hidup saat ini melihat sempitnya alam rahim. Luas, dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir meninggal tadi, semuanya ada di barzakh. Di barzakh ini tentunya tadi disinggung ada dua tempat. Tempat kenikmatan itu dikhususkan untuk orang-orang yang baik, orang yang soleh, yang beriman kepada Allah. Tempat yang tidak baik itu dikhususkan untuk orang-orang yang fajir, orang-orang yang durhaka kepada Allah selama hidupnya. Jadi cuma dua pilihan, Pak. Roh kita itu nanti pulang cuma dua pilihan. Berkumpul dengan arwahnya orang-orang beriman atau dilemparkan ke hawiyah. Maka kita kenal satu surat yang sangat merinding kalau kita tahu maknanya. Al-Qari'ah. Hafal Al-Qari'ah ya? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka ma Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa huwa fi fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang barusan saya terangkan itu sebahagiannya itu adalah tafsiran dari surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, yaitu hari di mana manusia seperti anai-anai yang bertebaran saking paniknya mereka. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan keadaan gunung-gunung seperti kapas yang diterbangkan, kapas yang dihambur-hamburkan. Fa amma man saqulat mawazinu, maka adapun orang-orang yang timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan.
Wa ma wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang amal kebaikannya lebih enteng daripada amal keburukannya, atau dengan kata lain amal keburukannya lebih berat daripada amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka dia dilemparkan ke hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Nah itu pilihan kita cuma dua, Pak. Berkumpul dengan arwahnya orang-orang yang beriman dan dipuji-puji dengan mereka ketika kita ke sana, atau kita dilemparkan ke hawiyah, tempat yang paling buruk, ibu pengasuh yang paling mengerikan. Itu perlu kita tahu, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita lihat di sosial media ada yang apa istilahnya? Konten apa? Neraka gitu, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Gitu kan? Menurut ahli tafsir, ini mudah-mudahan beliau mendapatkan hidayah dari Allah gitu ya. Orang yang menyepelekan neraka, besar kemungkinan orang tersebut tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak akan diselamatkan oleh Allah, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Karena semua orang yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka mengentengkan azab neraka, mereka itu tidak ada kisahnya mendapatkan hidayah. Semuanya mati. Semuanya mati dalam keadaan kafir. Nah itu. Narun hamiyah, api yang sangat panas. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, api kalian nih yang ada di dunia ini itu hanya bagian yang paling dingin di antara 70 level dari api neraka. Jadi kalau neraka itu level ke-70, api kita di dunia ini yang paling dingin. Itu pun sudah dimasukkan ke dalam laut sebanyak 2 kali. Dimasukkan dulu ke dalam laut, nah baru bisa kita pakai masak, bisa pakai ngerokok gitu kan. Nah itu, api yang kita pakai itu keadaannya sudah dingin, layak pakai di dunia lah istilahnya gitu. Dan api di neraka itu, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lebih panas 70 kali lipat daripada api yang ada di kita. Dalam sebuah riwayat pun disebutkan bahwa neraka itu dipanaskan selama 1000 tahun, maka warnanya dia menjadi merah. 1000 tahun neraka dipanaskan, neraka itu warnanya merah. Kemudian dipanaskan lagi neraka itu selama 1000 tahun, maka warnanya menjadi putih. Dipanaskan lagi neraka itu selama 1000 tahun, maka warna neraka itu menjadi hitam legam. Nah itu. Nah, kita pun gitu ya. Di kita kan ada level api gitu ya, sesuai dengan warna. Yang merah sekian derajat Celcius panasnya, ada yang oranye atau yang kuning, ada yang biru lebih panas lagi gitu ya. Ada yang putih buat melelehkan emas itu kan pakai api-api yang kelihatannya itu putih apinya. Nah, begitupun neraka. Naudzubillah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari azab api neraka.